Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wana dengan di acara Bincang-Bincang Sehat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Dewi Susilowati, SKP M4, ya, Manajer Pelayanan Pasien atau seorang case manager di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dalam kesempatan kali ini, Ibu Dewi akan menceritakan dan berbagi pengalaman. Di tangan saya ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Ibu Dewi bisa memperkenalkan secara singkat saya dulu tentang dirinya Ibu Dewi. Ya betul, salam sehat untuk semuanya. Ya, perkenalkan saya Dewi Susilowati, SKP MK. Saya alumni PSIK Program Studi Ilmu Perawatan FKUI tahun 1992. Saya dari program A, dari SMA yang langsung masuk ke pendidikan S1 Keperawatan UI. Tahun 1993 saya ditugaskan di Rumah Sakit Wahidin. Sampai sekarang ini sudah kurang lebih 33 tahun ya, dengan pengalaman sebagai kepala pelaksana, kepala ruangan, kasub instalasi, ketua komite perawatan 2 kali, kemudian kepala bidang perawatan, koordinator diklat, terakhir sebagai case manager di IGD sebelum di PAN ya. Selain di pelayanan rumah sakit, saya juga sempat juga membantu membuka D3 keperawatan di Makassar dan S1 program studi perawatan umi. Jadi adalah sedikit pengalaman di pendidikan sebagai dosen dan sebagai pendiri program studi keperawatan. Ya, luar biasa sekali. Ada lagi yang ditambahkan? Saya kira selama 33 tahun di pelayanan itu harusnya memang ada sinergitas antara layanan dengan pendidikan, dan itu menjadi salah satu menjadi PR itu. Sampai 33 tahun ini kita belum mendapatkan bentuk yang ideal. Itu menjadi PR untuk karena saya 1 tahun lagi mau pensiun. Mungkin ada yang melanjutkan program-program yang sudah berjalan sebelumnya, mudah-mudahan bisa membantu pengembangan perawatan khusus di Wahidin ke depan. Oke, ya, jadi luar biasa sekali nih pengalaman Ibu Dewi di dunia kesehatan, bukan hanya di dunia kesehatan, tapi Ibu juga terjun di dunia pendidikan. Ya, itu sedikit ringkas tentang Ibu Dewi. Selanjutnya kita masuk ke beberapa pertanyaan ini, Bu. Jadi satu persatu. Ini pertanyaan pertama dari Kak Anissa Setia Chandra. Beliau adalah perawat di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Jadi pertanyaan yang pertama nih, kenapa RSUS ini layak menjadi pilihan di era sekarang ini, di mana sekarang ini adalah sudah banyak rumah sakit yang berdiri di Makassar. Apa tantangan pertama dalam menghadapi zaman yang sekarang ini, Bu Dewi? Iya, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ini berlokasikan di Makassar, kawasan timur Indonesia. Jadi memang itu menjadi satu pilihan dari beberapa rumah sakit di kawasan timur Indonesia. Yang sebenarnya harapannya bukan hanya kawasan timur Indonesia, tapi ini visinya rumah sakit yang tahun lalu yang 2025 itu mencapai visi itu bisa layanannya itu targetnya itu bukan hanya Indonesia tapi Asia Tenggara. 2029 ini Asia, bukan Asia Tenggara, Asia sudah naik level dan percaya diri bahwa ini bisa menjadi suatu pilihan karena fasilitasnya dibanding rumah sakit di kawasan timur Indonesia cukup lengkap dengan subspesialisnya, dengan adanya sebagai rumah sakit pendidikan
yang kerjasama dengan beberapa rumah sakit pendidikan itu bukan hanya Unhas, tapi ada beberapa rumah sakit pendidikan di luar Unhas, kan banyak sekarang membuka pendidikan kedokteran. Jadi saya yakin itu bisa menjadi pilihan, dan memang betul ada kompetitor rumah sakit lain, itu menjadi tantangan buat kita bahwa nantinya ke depan itu masyarakat tetap akan memilih layanan rumah sakit yang menjamin keselamatan pasien. Jadi itu yang harus kita selalu pelihara, dijaga keselamatan pasiennya. Pasien center care-nya harusnya terjalin. Memang tantangannya cukup banyak ya, dengan beberapa IP yang bervariasi banyak dengan berbagai karakter. Itu pasti jadi tantangan untuk saya, terutama ya case manager yang membantu, memfasilitasi, mengkoordinasikan betapa banyaknya profesional pemberi asuhan yang memberikan layanan ke pasien. Itu fasilitas dari manajemen juga yang harus dikoordinasikan, dikolaborasikan oleh case manager. Seperti itu, kira ya, enggak terjawab nggak ya kira-kira pertanyaan? Terjawab. Ya, luar biasa sekali ya. Itu dari pertanyaan yang pertama. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua sebelum saya simpulkan, nanti semuanya di akhir dulu ya. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Zaki Arafi Aswar dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Pertanyaannya, bagaimana cara RSUS ini agar tetap dipercaya oleh masyarakat? Langkah strategis apa yang dilakukan oleh RSUS untuk meningkatkan daya saing? Iya, kita punya program di Rumah Sakit Aidin itu, kita sudah standar aplikasi paripurna. Ini program kita yang mempertahankan paripurna dengan meningkatkan layanan-layanan yang ada, memperhatikan kinerja dari masing-masing unit, waktu tunggu layanan yang kita harus bisa penuhi, karena pasien kita tidak mau lama menunggu, dan itu selalu kita upaya-upaya yang kita harus perbaiki, kita harus perhatikan. Jadi ada yang rutin dimonitor itu untuk penampilan kinerja unit masing-masing unit, itu dilaporkan kinerjanya dan dilaporkan untuk PDSA-nya, FMIA-nya. Jadi dan di masing-masing unit perawatan itu ada DRK, diskusi refleksi kasus. Jadi ketika ada masalah itu direfleksikan, didiskusikan untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian kalau ada insiden keselamatan pasien, kita investigasi, kita perbaiki tata layanannya. Kalau ada yang KTD, kita dan muncul kita siapkan, kemudian kita monitor dan kita pantau. Jadi itu mungkin upaya-upaya perbaikan untuk mempertahankan bagaimana supaya kita bisa bertahan dengan kompetitor kita, ya kita tingkatkan kualitas layanan asuhan kita. Dengan adanya TKMKB pun kita membantu juga untuk semua tindakan-tindakan yang dibutuhkan di rumah sakit ini bisa terfasilitasi. Itu, iya. Oke. Jadi ada strateginya itu tadi kayak kegiatan DFK untuk mempertahankan kualitas layanan. Dengan supervisi monitoring setiap bulan dari komite mutu, komite perawatan juga supervisi, kan dilakukan tiap bulan itu dan di mutu sendiri itu tiap 3 bulan itu ada laporan untuk evaluasi dari kinerja unit berkaitan dengan pasien safety-nya, keselamatan pasien. Jadi itu yang menjadi fokus layanan kita, bagaimana pasien itu dirawat dengan tercapai tujuannya dan selamat pulang dengan kondisi membaik. Oke, bisa kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Pertanyaan dari Kak Isna Fiana, perawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah di Jakarta. Pertanyaannya, layanan unggulan apa yang dimiliki oleh RSUD saat ini yang mungkin belum ada di rumah sakit lain, dan apakah saat ini ada yang di inovasi yang sedang dikembangkan oleh RSUD?
Iya, RSWS ini ada program yang dikembangkan dan ini dimonitor pusat juga terkait transplantasi ginjal. Itu kemudian ada yang dibangun itu robotik. Yang sebelumnya itu ada sudah center-center itu juga kita tekankan di center-center seperti orthopedic center itu juga menjadi layanan kita, poli eksekutif itu yang menjadi prioritas kita untuk menjadi unggulan ke depan. Kata-kata dengan adanya gedung baru itu ada layanan orthopedic center di sini. Itu satu unggulan yang lebih mudah-mudahan bisa diapresiasi secara sama. Ini semoga bisa dipertahankan gedung-gedung center itu ke depannya dan bisa bertambah lagi center-centernya. Betul, mudah-mudahan bisa bertambah lagi center-center yang lain. Oke, sudah menjawab mungkin pertanyaan dari Krisna. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ini Bu ya. Ya. Ini dari Kak Julia Amal Gunawan dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita juga sama tadi Kak Krisna ya. Jadi pertanyaannya, apa harapan Ibu untuk pelayanan kesehatan Indonesia di masa yang akan datang? Harapan layanan kesehatan Indonesia itu berharapnya semua itu bisa terpenuhi apa yang menjadi harapan pasien kita. Itu memang target kita kan memenuhi harapan pasien ya. Kita di layanan itu kalau PHP-nya dipenuhi, karena biasa kadang di rumah sakit seperti rumah sakit pemerintah itu ada beberapa kendala yang mungkin BHP-nya terbatas, kan harus ada jejaring distributor. Semua harapannya karena yang ke depan itu semua siap, sehingga los pasien tidak memanjang karena BHP tersedia lengkap. Harapan saya sebagai orang kesehatan, dan ada kejelasan alur nanti ke depannya itu. Jadi setiap rumah sakit itu diharapkan punya tata kelola yang jelas untuk SDM-nya, sehingga kita tidak bingung untuk bekerja apa yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya pasien aman, sementara tugas tidak aman. Kalau istilah sekarang pasien puas anda lemas itu jangan sampai ada seperti itu. Harapannya, karena ini bukan hanya dirasakan saya pribadi, tapi harapan itu harus terpenuhi untuk semua sivitas hospitalia. Jangan sampai pasien puas SDM-nya lemas. Jadi itu bisa sama-sama puas lah. Harapan kita ke depan itu apa yang menjadi harapan pasien terpenuhi, apa yang menjadi harapan dari SDM-nya juga, SDM kesehatan yang lainnya pasien juga terpenuhi. Pasien sehat, nakes juga sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Iya. Itu sih harapan saya. Iya. Mudah-mudahan ya bisa seperti itu. Semoga harapan-harapan ini bisa terwujud di masa yang akan datang. Amin. Oke, mungkin itu dia bincang-bincang kita sore ini yang sangat begitu singkat, begitu banyak yang kami dapatkan dari Bu Dewi. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan, jadi RSWS ini salah satu rumah sakit besar di kawasan Indonesia Timur yang sekarang levelnya sudah level Asia Tenggara. Asia, isinya yang 2029 Asia. Mudah balik lagi ke level Asia. Ya. Dan bagaimana tadi bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat itu, dimana kita mempertahankan pelayanan kepada masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik. Dan seperti juga center-center yang ada itu bisa dipertahankan dan bisa menambah lagi center-center yang ke depan. Seperti tadi ada orthopedic center, layanan unggulannya, dan sedang dibuat tadi robotik Ibu ya. Ya. Dan harapannya itu tadi semoga ke depannya pelayanan pasien tetap terjaga, di mana pasien senang, puas, perawat SDM-nya semuanya yang ada di rumah sakit pun juga senang. Jadi tidak salah satu yang senang, salah satu tidak, tapi semuanya harus senang. Begitu ya.
Oke, terima kasih banyak ini Ibu Desi atas kesempatannya pada siang hari ini. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.